Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ferry Supriyanto SEMSI dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan banyak sedikitnya tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini saya Nuripah Hayati akan menjelaskan tentang pengertian hubungan kerja. Pengertian dari pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita sebut atau dikenal gitu dengan PHK ya. PHK atau pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. Jelaskan materi tentang alasan pemutusan hubungan kerja. Alasan yang pertama yaitu telah memasuki usia pensiun. Jadi, alasan ini itu merupakan alasan yang alami. Seorang karyawan akan berhenti bekerja jika usianya telah memasuki usia non produktif seperti umur 55 tahun ke atas. Itu merupakan usia yang non produktif. Sehingga perusahaan perlu mencari pengganti karyawan yang umurnya lebih muda dan produktif. Yang kedua yaitu permintaan pengunduran diri. Biasanya alasan ini diajukan oleh karyawan secara pribadi dengan alasan ingin pindah kerja ke perusahaan yang prospeknya lebih baik. Yang ketiga, diberhentikan karena karyawan lalai dalam menjalankan tugasnya atau berbuat curang seperti mencuri, sehingga karyawan tersebut dapat sanksi dari perusahaan. Jika perusahaan dirugikan secara fatal, maka karyawan yang berulah tersebut akan dipidanakan. Yang keempat, diberhentikan karyawan karena mengalami cacat fisik ataupun mental, sehingga mengganggu aktivitas dalam bekerja. Yang kelima, adanya program rasionalisasi. Jadi di dalam program ini kelebihan tenaga kerja, sehingga perusahaan mengambil keputusan untuk memberhentikan karyawan yang telah mendekati usia pensiun. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman kita tadi. Yang selanjutnya yaitu dampak pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja berdampak pada instansi maupun diri sendiri. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi instansi atau perusahaan yaitu kekurangan sumber daya manusia, merugikan perusahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Terus perusahaan harus mencari pengganti karyawan tadi dengan karyawan yang baru. Yang kedua yaitu dampak pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri, yaitu berdampak pada ekonomi karyawan yang berhenti tadi, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan harus mencari pekerjaan baru lagi. Baiklah, saya Rika Kameyanti, NIM 2012-22071 akan menjelaskan larangan dalam PHK. 1. Pekerja berhalangan karena sakit menurut keterangan dokter dalam waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan menurut agamanya. 3. Pekerja menikah. 4. Pekerja perempuan sedang hamil. 5. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan. 6. Pekerja mendirikan anggota atau pengurus. Pekerja melakukan kegiatan di luar dan di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan. Saya Emma Nurjana. Di sini saya akan membahas kompensasi pemutusan hubungan kerja. Kompensasi yang diterima pekerja yang di PHK tergantung pada jenis perjanjian kerjanya. Ada 2 jenis, yaitu kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Kompensasi perjalanan kerja waktu tertentu. Rumus kompensasi tersebut sebagai berikut. Ganti rugi sama dengan masa perjanjian kerja waktu tertentu dikurangi masa kerja dikali upah, dan berdasarkan hukumnya pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kompensasi perjalanan kerja waktu tidak tertentu. Besaran pesangon yang diterima pekerja tergantung pada 3 hal sebagai berikut. 1. Alasan di PHK. 2. Masa kerja pekerja tersebut. 3. Besaran upah tetap bulan terakhir yang diterima oleh pekerja. Saya akan menjelaskan tentang pensiun. Pensiun adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai di lingkungan kerjanya karena sudah mencapai usia lanjut sebagai tunjangan atau belas jasa yang diterima seorang pegawai karena dianggap telah melakukan tugas pekerjaannya dengan baik selama masa aktif bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pegawaian, pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Baiklah itu. Oke, saya Sarah Ilda, NIM 202122043 akan menjelaskan tentang tujuan pensiun. Tujuan umum pensiun pertama dari segi ekonomi merupakan upaya pemberi kerja atau perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Yang kedua dari segi sosial merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Nama saya Cindy Mutiara, NIM 2112230003 dari kelas 5 RSC Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pensiun. Yang pertama yaitu pensiun normal. Merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang usianya telah mencapai usia pensiun. Biasanya secara umum usia pensiun tersebut dari umur 55 tahun sampai 60. Yang kedua, pensiun dipercepat. Pensiun ini diberikan kepada karyawan dalam kondisi tertentu. Misalnya, karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut atau rasionalisasi. 3. Pensiun ditunda. Pensiun ini diberikan kepada karyawan yang meminta sendiri pensiunnya, padahal umur karyawan tersebut belum memenuhi umur pensiun. Yang keempat, pensiun karena cacat. Pensiun ini diberikan bukan karena umur, tetapi lebih tepatnya disebabkan karena karyawan tersebut mengalami kecelakaan pada saat kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan di materi ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.